pada bagian ini kita akan membahas mengenai unsur periode keempat, atau yang akan kita bahas spesifik adalah unsur-unsur pada logam transisi. Nah, di sini kita bisa lihat ya sifat-sifat dari unsur periode keempat, terutama yang akan kita bahas adalah logam transisi golongan 1B sampai 8B. Yang pertama sifatnya adalah bersifat logam. Kemudian unsur transisi ini biasanya memiliki warna dalam senyawanya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, ini di gambar ini kita bisa lihat ya, potasium dikromat atau kalium dikromat. Kemudian besi sulfat ya. Kemudian ada kobalt klorida, kemudian ada tembaga sulfat, kemudian ada nikel sulfat yang berwarna-warni di dalam senyawanya. Kemudian sifat ketiganya biasanya unsur logam transisi ini memiliki beberapa bilangan oksidasi. Jadi tidak hanya punya satu bilangan oksidasi, walaupun ada beberapa yang hanya memiliki satu bilangan oksidasi. Tidak seperti golongan 1A yang hanya memiliki bilangan oksidasi plus 1. Kemudian golongan 2A hanya memiliki bilangan oksidasi plus 2. Dan sifat yang keempat adalah dapat membentuk berbagai ion kompleks. Nah, ini akan kita bahas juga mengenai tata nama senyawa ion kompleks di bagian ini. Jadi untuk unsur periode keempat atau logam-logam transisi ini, yang akan banyak kita bahas adalah mengenai pembentukan senyawa ion kompleksnya nanti. Nah, kenapa bisa terbentuk warna di dalam senyawa-senyawa logam transisi? Hal ini disebabkan karena adanya subkulit D, ya, subkulit D yang berisi 5 orbital, ada yang tidak terisi penuh. Jadi tidak semua elektron ada pada subkulit D yang seharusnya isinya 10 elektron ya di subkulit D. Nah, di sini tidak terisi penuh subkulit D-nya, sehingga elektron mudah tereksitasi sambil menyerap energi cahaya. Tereksitasi itu pindah ke subkulit yang lebih luar atau pindah ke kulit yang lebih luar. Untuk pindah, dia harus membutuhkan energi. Nah, ini bisa dilihat lagi mengenai energi-energi yang diserap oleh elektron berupa foton ya. Elektron dapat menyerap atau melepas energi berupa energi cahaya. Dan yang ketiga, warna ini disebabkan juga karena anion atau molekul yang diikatnya. Nah, di sini ada contoh-contoh tadi sudah dibahas sedikit. Ion Ti3+, titanium 3+ berwarna violet, V vanadium 2+, violet. Kalau V3+, vanadium 3+ berwarna biru antara biru hijau. Fe2+ berwarna hijau, kromium 2+, Cr2+ berwarna biru, kemudian Fe3+ antara kuning coklat, Ni nikel 2+ berwarna hijau, kemudian Cu2+ atau tembaga berwarna biru. Nah, yang akan kita banyak bahas di bagian ini adalah mengenai ion kompleks. Apa itu ion kompleks? Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal, ion logam transisi, yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Bisa berupa anion atau molekul netral. Nah, ion logam transisi ini disebut ion pusat. Kemudian anion atau molekul netral yang diikat oleh ion pusat itu adalah disebut ligan. Bentuk dari ion kompleks adalah seperti ini ya. Jadi ada L ini adalah ion pusat. Kemudian ada X ini adalah ligan, dikali dengan M, jadi ligannya bisa terdiri dari beberapa molekul. Kemudian mereka memiliki suatu bilangan memiliki muatan yang besarnya N, muatan ion kompleks. Tadi banyaknya ligan ini adalah M, yaitu disebut juga bilangan koordinasi. Tadi N ini adalah banyaknya ion kompleks, besarnya muatan ion kompleks, atau kadang disebut bilangan oksidasi dari ion kompleks. Nah, ligan, apa itu yang termasuk ligan? Ligan adalah senyawa atau atom yang memiliki pasangan elektron bebas.
karena dia akan terikat langsung kepada ion pusat. Nah, ikatan antara ion pusat dan ligan berupa ikatan kovalen koordinat. Jadi ligan ini harus punya pasangan elektron bebas yang siap untuk diberikan kepada ion pusat yang membutuhkan elektron supaya dia bisa menjadi stabil. Di sini kita bisa lihat beberapa jenis ligan. Ya, tergantung dari jumlah elektronnya dibagi menjadi yang pertama ada ligan unidentat atau monodentat, ligan yang menyumbang satu pasang elektron pada ion pusat. Contohnya ion F- atau fluoro, OH- hidrokso, kemudian Cn- cyano, S2O3 2- tiosulfato yang menyumbang dua pasang elektron, yaitu disebut ligan bidentat adalah etilen diamin. Kita bisa lihat strukturnya NH2CH2CH2NH2. Kemudian ada dimetil glioxim atau DMG. Ada oksalat juga C242-. Yang ketiga adalah ligan yang menyumbang lebih dari dua pasang elektron disebut ligan polidentat. Ya, contohnya adalah EDTA, etilen diamin tetraasetat.